Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khata. Ini juga macam amal soleh lain, karena tema kita kan banyaknya amal soleh atau jalan kebaikan itu. Jadi jalan kebaikan itu banyak sekali, ya kan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Salah satunya lagi adalah man tawaddoa, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, dan wudunya itu dengan baik. Jadi dia wudunya bukan hanya sekedar cepek-cepek begitu apa ya. Yowes, artinya wudunya sesuai dengan ketentuan, ya kan? Sempurnalah, dia menyempurnakan wudu, ya kan? Tsumma atal jum'ah, kemudian setelah dia wudu, dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'u ansota, kemudian dia mendengar dan diam. Jadi kalau kita lihat itu, dia wudu, datang ke masjid, ya kan? Setelah datang, ketika khotib itu naik mimbar, ya kan? Kemudian dia turu, kemudian dia mendengar dan diam sampai keturun gitu Pak Imam. Kalau itu dilakukan, ya kan, ghufira ma bainahu wa bainal jum'ah, ya kan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka diampunilah dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, ya. Ya. Jadi totalnya ya 10 hari, diampuni dosanya selama 10 hari. Ini juga kaidah yang umum kan, al-hasanatu bi asyri amsalihha, ya kan? Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Satu hari ini dia lakukan kebaikan, maka 10 hari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya harus dipenuhi, ya kan? Apa tadi? Wudu, ya kan? Wudu, datang ke masjid, fastama'u ansota. Kalau dipenuhi secara utuh, maka balasannya juga utuh, ya kan begitu. Kalau nggak utuh, ya nggak utuh juga. Bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat saja. Memang sih gugur sholatnya, tapi nggak dapat pahalanya. Maka dilanjutkan, waman massal haso faqad lagho. Barang siapa yang nyentuh kerikil, dolanan kerikil, dolanan apa? Kalau kita nggak kerikil, paling karpet gini ditarik. Oh kuku, ya kuku gini-gini. Nah, sama aja itu. Karena massal haso ini sekali lagi ini juga sama, hanya sampel, ya kan? Kenapa dulu itu nggak ada karpet seperti ini. Jadi sholat dulu itu kan ini ya tanah gitu kan. Iya tanah. Jadi ketika ini banyak kerikil gitu kan. Ya tunggu dolanan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia itu pegang kerikil itu ganggu konsentrasi dia, fokus dia nggak lagi ke khutbah gitu kan. Artinya, apa? Selama khutbah, hendaknya dia berhenti dulu. Nanti setelah dia itu selesai habis sholat mau pakai tasbih itu tidak ada masalah, ya kan? Tetapi ketika khutbah itu dia konsentrasi apa yang disampaikan khotib itu, ya kan? Sehingga intinya apapun yang bisa menghalangi seseorang itu dari konsentrasi mendengar apa yang disampaikan khotib itu, dia akan menyebabkan itu adalah perbuatan yang lagho. Termasuk dalam riwayat yang lain, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthub, ya kan, apa? Uskut misalkan, faqad lagho. Kalau kita diam, diem, itu loh rungokno. Sama lagho juga itu gitu kan. Faman lagho fala jum'atalah. Itu yang sering disampaikan imam kan. Artinya ketika seseorang itu berbuat lagho fala jum'atalah, maka nggak ada Jumat bagi dia. Bukan berarti dia nggak sah sholat Jumatnya, enggak. Maka dia nggak akan mendapatkan keutamaan Jumat ini gitu. Ya. Bisa jadi dia melakukan itu tapi dosanya tidak diampuni, tapi kewajiban sholatnya dia tetap gugur, ya kan? Menggugurkan kewajiban, tetapi tidak menambahkan ampunan begitu kan. Lagho, ya kan. Apapun. Nah, sekarang ya mungkin go HP, ya kan. Ada yang main game mas.
Main game ketika khutbah ya. Atau chattingan. Oh. Apalagi yang bisnisnya lancar itu. Aku izin dengar khutbah gitu. Enggak. Artinya apapun yang bisa mengganggu konsentrasi itu hendaknya dihindari. Termasuk ya mengingatkan orang itu udah bukan kewajiban dia, kewajiban khotib. Khotib boleh sebenarnya menegur itu kan. Ketika ada orangnya ini. Kalau Rasulullah dulu pernah ada. Ketika yang langsung datang, langsung duduk dia. Tapi tetangganya itu enggak. Duduk enggak. Rasulullah mengatakan, "Kum, sholat." Kamu baru setelah sholat duduk, baru suruh dengerin. Ya kan? Ya begitu. Tapi sholatnya jodoh-jodoh. Kemenya ya depan imam sholatnya maca Al-Baqarah. Kate wis bar gumbar deh. Makanya ada yang menganjurkan juga ketika imam itu sudah khutbah, mocanya itu yang rukun-rukun aja. Yang sunah-sunah tinggalkan. Enggak usah, kalau perlu yang wajib aja. Al-Fatihah saja cukup. Enggak usah baca yang lain, ya kan? Karena apa? Biar enggak ketinggalan lama-lama khutbah. Tapi ketika imam belum khutbah ya silahkan baca Wadduha, baca apa dan seterusnya. Tapi kalau udah imam khutbah, udah baca yang rukun-rukun aja. Ya baca Al-Fatihah langsung ruku. Tapi bukan berarti cepat banget. Ya enggak, artinya ya standar tetap gitu kan. Tetapi standar maksimal, minimal itu dipenuhi. Enggak usah suwe-suwe gitu kan. Ya. Sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika imam itu sudah khutbah, itu tetap kita disunahkan sholat. Tetapi sholatnya diperpendek aja, ambil rukun-rukunnya saja. Tapi ketika khotib belum naik mimbar, tidak apa-apa. Baca Wadduha misalnya kan, baca Yasin boleh gitu kan. Ya setengah jam sebelum ini kan udah datang masalahnya kan. Istiqomah. Ya. Tapi kalau imam sudah naik, maka cukupkan yang rukun-rukun saja. Biar tidak terlewat apa yang disampaikan imam. Waman masal ahasa faqad laghalaiti. Jadi substansinya adalah konsentrasi mendengarkan khutbah, ya kan? Maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Diampuni dosanya yang antara dia, ya kan? Antara Jumat itu ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Ketentuannya dipakai tapi ahsanal wudu, kemudian datang subuh fastam'a wa ansota, ya kan? Diam dan mendengarkan dan diam.